Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali dengan saya Suka Wijaya Hikmah di channel kami Suka Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kembali saya akan membahas mengenai beberapa hantu atau beberapa jin dari pemahaman kesepuhan atau ini. Langsung saja, ini mungkin jarang didengar bagi orang luar, ya, yakni adalah kemamang. Nah, kemamang adalah hantu berupa pijaran api yang banyak sekali pada suatu tempat. Api akan tampak dari kejauhan kira-kira 1 kilometer. Namun ketika didekati api tersebut berpindah-pindah tempat. Kadang-kadang di belakang orang yang melihat, kadang-kadang di depannya, kadang di sampingnya, dan seterusnya. Hantu ini akan hilang dengan sendirinya ketika yang melihat sampai di rumah atau tujuan. Gitu. Ini kemamang. Jadi kemamang ini sebenarnya lebih mirip kayak Banaspati ya. Mirip-mirip kayak Banaspati gitu ya. Kemamang namanya. Jadi dia masih berhubungan dengan api gitu. Kalau dalam ilmu hikmah itu jin yang berhubungan dengan api itu biasanya jin syubol namanya. Jin syubol. Jadi dia badannya kayak pelumuran api gitu. Iya benar. Kayak Banaspati ya. Iya. Tapi di sini Banaspati beda-beda lagi gitu. Di sini ada juga dijelaskan bahwa Banaspati adalah hantu berkepala api yang menyala terus-menerus, wujudnya raksasa besar. Dia berjalan menggunakan kedua tangan, posisi kepala terbalik, kaki di atas, bagi yang melihat akan segera takut dan ingin menghindari api. Kalau ini kayaknya ada badannya deh, Ki. Oh, Kalau Baspati kan kepala doang ya. oh. Nah ini kayaknya ada badannya kalau dari gambarnya sih. Kemamang. Heeh. Oh, cuman kalau kemamang seperti pijaran api dia. Kepalanya doang, Ki. Oh, kepala doang. Tapi kalau Banaspati itu dia hantu berkepala api yang menyala. Tapi di sini dikatakan wujudnya raksasa besar. Dia berjalan menggunakan kedua tangan. Berarti dia utuh. Oh dia lucu. Dia utuh. Cuman apa itu namanya kepalanya doang yang api. Sama dong ini. Kalau kemamang itu dia pijaran api doang. Jadi kayak api, kayak lidah api doang gitu. Dia wujudnya kayak lidah api gitu, jadi dia bisa pindah-pindah gitu. Tapi kalau Banaspati itu dia utuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki gitu ya. Cuman dia berjalannya menggunakan tangan. Jadi posisi kepalanya kebalik gitu, kepalanya di bawah, posisinya kita kepala di atas, dia kepalanya di bawah. Ini dia kakinya di atas, tangannya di bawah, kepalanya di bawah. Gitu. Kalau itu Banaspati. Kalau kemamang tadi dia kayak pijaran api gitu, jadi kayak bola api. Kayak bola aja api lewat. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat seperti banyak yang kita saksikan ada penampakan ada bola api, berarti itu bukan Banaspati guys, itu adalah kemamang namanya. Kemamang namanya. Ya, bukan Banaspati. Kalau Banaspati dia wujudnya kayak orang jalan pakai tangan gitu loh, kayak orang breakdance gitu gimana sih? Begitulah kali ya. Oke, lalu lanjut berikutnya adalah tetekan. Tetekan. Ini pakai tok lagi maksudnya. Tetekan adalah hantu berwujud raksasa kecil. Kok raksasa kok kecil nih? Raksasa. Gue bingung. Raksasa kok kecil? Raksasa ya pasti besar lah. Raksasa kecil berkepala kera. Sesuai namanya, dia sering memanjat pohon dan menambuk tambur serta kentongan di malam hari. Tabuhan itu digunakan untuk menakut-nakuti orang lewat. Sesekali dia juga mau melemparkan potongan-potongan kayu ke belakang atau ke depan orang yang lewat. Oke, namanya tetekan. Jadi, ini maksudnya monyet tadi, jin-jin yang wujud-wujud monyet gitu.
Kalau dalam pemahaman Pasepuhan atau kejawen itu dikatakan nama jinnya tertekan, tertekan. Biasanya dia ciri-cirinya sering memanjat pohon ya kayak monyet bener-bener, sering menambuk tambur serta kentongan di malam hari. Kentongan yang misalnya bunyi ting 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 gitu itu kali ya. Saya sering banget tuh dengar malam hari waktu saya masih di Lampung lah, di Palembang gitu ya. Saya sering banget tuh tengah malam, saya sering banget orang tuh kayak ada yang mukul-mukulin besi gitu loh, teng teng Itu teng. mau peringatan jam kali Ki. Bukan. Oh bukan. Ya? Bukan. Itu kayak apa ya? Tong gimana jelasinnya? Kayak mukulin apa sih? Besi Tiang listrik. Ting 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 kayak gitu. Tapi itu bukan peringatan peringatan jam, bukan. Orang seingat saya masih karena jam 12:30, karena jam 11 malam gitu. Waktu saya masih sekolah ya di Lampung, di Palembang, sering banget kayak gitu. Biasanya dialami pas di kampung kan, bukan saya di Palembang, bukan maksudnya masih pinggiran lah gitu rumahnya gitu. Tidak di tengah kota banget, tapi memang nggak jauh jauh dari kota sih. Gitu. Mungkin itu kali ya maksud ditekan itu kali maksudnya. Mungkin ya kalau alam nggak bisa apa. Lalu berikutnya ada lagi ongklek. Nah ini banyak sekali guys, ini nama-nama jin baru dari Pasepuhan ya. Ini menarik. Ongklek adalah hantu malam hari yang juga menempati pohon dekat kuburan. Hantu ini sering mengayun-ayunkan pohon untuk menakut-nakuti orang lewat. Ayunan pohon tadi sampai bersuara klek klek klek. Bahkan kalau yang diayun pohon bambu akan dirobohkan sampai ke tanah lalu dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Cuman dia nggak jelasin ya ini wujudnya seperti apa ya. Cuman kelakuannya biasanya gitu. Suka mengayunkan pohon ya. Kalau yang tadi genderuwo itu suka mengayunkan daun tumbuhan. Kalau yang ini dia pohon yang digoyangin, namanya dia pohon. Pohonnya gitu. Kuat juga ya. Berarti energinya cukup kuat nih. Ongklek namanya. Bahkan katanya pohon bambunya bisa sampai roboh gitu. Ya sebenarnya sih ya kalau misalnya dipikir-pikir ya kurang masuk akal juga sih kalau misalnya tiba-tiba dia roboh gitu. Nah pasti harus ada something gitu yang bikin pohon itu roboh gitu. Karena kalau misalnya katakan mungkin karena kebesaran, ya pohon-pohon yang lain juga banyak yang besar sampai ratusan tahun nggak roboh-roboh gitu ya. Oke lanjut, ada namanya Welwok. Welwok adalah hantu dari perubahan roh ibu hamil yang meninggal secara tak wajar. Kalau ada ibu hamil yang tercebur di sungai, minum racun tikus, dan dibunuh orang lain, akan menjadi hantu Welwok. Hantu ini amat berbahaya karena akan berusaha balas dendam. Wujudnya wanita yang hanya mengenakan pakaian setengah badan dan agak kotor. Mati penasaran gitu ya? Kayak hantu-hantu penasaran yang di film-film itu kan ya, yang itu. Yang di sinetron. Sinetron. Zaman dulu. Yang zaman dulu ya, zaman 90-an nih. Iya. Ketahuan banget nih kita umur berapa sekarang. Udah kepala 3 semua gitu ya. Karena ntar lagi udah setengah abad ya. Itu udah 1/4 abad umurnya, 4 abad lebih. Ya gitu ya. Jadi kalau yang dulunya dibunuh itu, kalau dia dalam kondisi hamil, kan banyak tuh film-film yang hantunya itu tuh ternyata hantu wanita kayak kuntilanak tetapi dia hamil. Ternyata itu adalah Welwok namanya. Kalau dalam kitab itu namanya Welwok. Katanya hantu ini sangat berbahaya karena dia mau berusaha membalas dendam katanya gitu. Oke lanjut, ada namanya Jerangkong. Jerangkong adalah hantu yang hanya berupa tengkorak dan tulang, berjalan-jalan di kegelapan. Hantu ini merupakan bentuk perubahan wujud dari orang tua yang dibunuh anaknya. Durhaka juga tuh anak. Jerangkong akan menampakkan diri pada anak cucu. Hanya sekejap dia tampak. Tugasnya melulu menakut-nakuti pada anggota keluarganya, terlebih pada si pembunuh. Yang unik, dia mau membangunkan orang tidur dan menggoda. Bahkan hantu ini dapat memadamkan listrik lalu berjalan di kegelapan. Sakti juga ya. Sampai memadamkan listrik gitu. Ya mungkin karena dia belum bayar PLN kali. Iya, telat. Iya. Atau mungkin dia pakai daya terlalu besar gitu. Kita kan masih positive thinking ya gitu ya. Ya, tapi ini
kita tidak boleh ya ini namanya pemahaman kesepuhan, nah itu jerangkong gitu ya, seperti itu ya, boleh dipercaya boleh tidak, jadi referensi aja lah gitu. Jadi referensi kita namanya kita belajar ya, namanya kita mengulas gitu ya. Lalu berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi nih, gelundung pringis. Ini saya pernah bahas nih di channel sebelah, channel ini si Kokoh. Oh iya. Ya, channel Kokoh. Gelundung pringis ini saya pernah bahas juga di channel Kokoh artis. Kokoh MC ya, Kokoh host. Ya, Mr. R gitu ya. Gelundung pringis adalah hantu kepala tanpa perut dan berekor usus. Kepala botak itu menggelinding seperti buah kelapa. Orang yang melihat hantu ini akan terperanjat dan menjerit. Jika kejiwaan seseorang tak tahan akan jatuh sakit. Hantu ini tak akan menyakiti sebenarnya, melainkan sekedar menakut-nakuti. Karena ini saya pernah ngalamin sih sebenarnya gelundung pringis ini pas waktu saya lagi tirakat di tengah sawah. Memang ada kepala aja lewat gitu. Saya lewatin kepalanya aja, cuman gak ada badannya, cuman kepalanya tutupi, ada lehernya cuma setengah gitu. Itu baunya pada waktu itu baunya seperti ban dibakar, itu baunya dia itu waktu itu ya. Ya mungkin itu gelundung pringis. Mungkin lah itu di gelundung pringis, karena ya saya tahu itu jin gitu. Tapi jin golongan apa ya, kalau dikatakan dia terbang, kalau menurut kita nama at-toyarun, karena dari toyarun sendiri itu artinya terbang gitu ya, melayang gitu. Nah ini kalau dalam bahasa mereka, bahasa Nusantara, namanya gelundung pringis gitu ya. Jadi hati-hati nih kalau misalkan ketemu kepala botak nih. Kenapa dia harus botak ya? Gelundung pringis hantu kepala tanpa perut dan berekor usus. Berekor usus berarti kayak kuyang ya. Mirip kuyang gitu, tapi dia kepalanya botak gitu. Kalau kuyang kan dia ada rambutnya gitu ya. Tapi kalau gelundung pringis ini kepalanya botak gitu. Sebenarnya seperti buah kelapa. Gitu. Dan biasanya jika seorang tak tahan, biasanya dia bisa sampai gila nih, dan sakit. Dan dia itu sebenarnya tidak menyakiti, tapi hanya menakut-nakuti. Jadi mentalnya diserang gitu. Oke, sampai sini dulu kita bahas sudah 7 jenis hantu atau jenis jin Nusantara. Dan nanti kita sudah sampai sini dulu, kita bahas tentang udah 7 macam ya. Kita bahas tentang hantu atau jin dari pemahaman kesepuhan. Nanti kita akan bahas lagi jin-jin yang lain, masih banyak. Ada umbel molor, ada lelepah, ada lampor, cit, nonong, tongsot, dan masih banyak lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen yang banyak di bawah ya, dan yang sopan ya. Dan ketik loncengnya. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.